Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfianah, NIM 1929000017, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tentang adu kinclong bank beraset jumbo. Nah, pada pendahuluan kali ini, di mana sektor perbankan merupakan sektor yang mempunyai bobot besar di ISHG dan di wilayah dan di tengah tekanan ekonomi yang mulai mereda setelah hampir 8 bulan pandemi COVID-19 melanda tanah air sampai pada saat ini. COVID-19 masih menjadi tantangan utama perekonomian global dan juga merupakan perekonomian dalam negeri. Jika dilihat dari data pada tanggal 11 November 2020 kemarin, total positif COVID-19 di Indonesia sudah bertambah. Nah, tambahan kasus corona terbanyak tercatat di daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, aktivitas ekonomi mulai melambat karena adanya pembatasan sosial. Hal yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID akhirnya juga membuat Indonesia resmi masuk jurang resesi setelah mencatat pertumbuhan ekonomi yang negatif 2 kuartal berturut-turut atau 6 bulan terakhir. Nah, dari Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa pada kuartal 3 2020 pertumbuhan ekonomi minus atau berkontraksi sebesar 3,49% dibandingkan dengan periode yang sama 2019 lalu. Di angka 5,02%, tetapi angka ini memang lebih baik dibandingkan dengan kuartal 2 kemarin yang anjloknya sampai 5,32%, sehingga seluruh pemerintah serta banyak pihak lainnya juga menilai bahwa meskipun memang Indonesia resesi, tapi sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi. Dilihat dari komponen PDB-nya, sebetulnya memang hanya konsumsi pemerintah saja yang tumbuh positif karena memang sengaja dipinjam untuk timbun-bas selama pandemi COVID-19, sedangkan untuk konsumsi rumah tangganya, kemudian investor ekspor dan impornya itu memang masih negatif. Nah, pada latar belakang ini, dalam pasar modal, laporan keuangan merupakan salah satu alat bantu untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil dalam melakukan investasi. Nah, oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan publik memiliki fungsi strategis sebagai informasi yang menggambarkan kinerja perusahaan. Dari laporan keuangan dapat diketahui pergerakan aktiva perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, jumlah saham yang beredar, dan semua kegiatan aktiva perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar. Nah, dalam pasar modal, para investor kinerja bank-bank besar ini tentu harus menjadi perhatian utama karena bisa mengetahui saham bank yang apa saja sih yang menarik dikoleksi secara fundamental, sampai memprediksi juga mungkin seperti apa arah pergerakan indeks harga saham gabungan ya sehingga ke depannya, karena kita bagaimana sektor perbankan ini merupakan sektor yang punya bobot besar di ISHG di tengah tekanan ekonomi yang mulai mereda setelah hampir 8 bulan pandemi COVID-19 melanda tanah air. Nah, pada bagian pembahasannya, pada tahun ini BCA sudah menyalurkan kredit hingga 612,16 triliun rupiah, tetapi ternyata seperti Mandiri tadi, angka juga berkurang sedikitnya 595,1 atau 4.000 di kuartal kedua 2020, dan ternyata juga kayak masih menurun lagi sampai di 13 triliun rupiah menjadi 581,85 triliun rupiah di kuartal 3 2020. Kalau dibandingkan dengan angka lalu memang hanya turun tipis saja.
itu minus 0,6% di kuartal ketiga. DPK falas BCA tercatat 5,2 triliun atau tumbuh 19,7%. DPK BCA memang tumbuh cukup tinggi hingga September 2020. Total DPK yang dilakukan bank ini mencapai 780,7 triliun atau tumbuh 14,3%. Secara year one atau YoY, pertumbuhan ini dipotong oleh kenaikan dana murah atau current account and saving account atau CASA. Nah, yang tumbuh sebesar 16,1% mencapai 596,6 triliun. Berdasarkan data analisis yang beredar Bank Indonesia, DPK falas perbankan per Oktober tercatat tumbuh 10,4% atau 84,7 triliun. Pertumbuhan tersebut sudah melandai dari bulan sebelumnya yang tercatat meningkat 11,8%. Giro falas pertumbuhan tabungan falas mengikuti 17,9% YoY atau 150 triliun dari hanya tumbuh 14,2% pada bulan September. Simpanan berjangkau falas naik tipis 0,6% menjadi 349,9 triliun. Nah, pada bagian penutup ini, bank harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Bank harus punya peta navigasi baru untuk dapat menghadapi krisis yang ada. Proses mapping debitor itu proses restrukturisasi harus segera jalan dan jelas sehingga cash flow bank terlihat setelah melakukan treatment. Dengan begitu, bank mengetahui posisi strength, weakness, opportunity stress atau SWOT untuk dapat membuat revisi rencana bisnis bank atau RBB. Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi, bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Bank harus bank pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya wabah corona. Adapun menurut riset Deloitte pada tahun 2020 kemarin, sektor usaha adalah sektor agribisnis, telekomunikasi, retail, e-commerce, farmasi, produk pembersih, dan alat kesehatan. Penggunaan toolsum untuk on the spot seperti pemerintah mengharuskan social distancing atau physical distancing, maka harapnya respon bank ialah dengan melakukan verifikasi jaminan kredit di laporan atau OS melalui video call atau Zoom. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.